teman-teman dari Archangel. Tapi balik lagi, kalau di sini Selenanya bisa mengoptimalkan Shadow bisa mendapatkan beberapa kill yang penting di early game, itu bakalan ngerubah banget tempo permainan untuk Archangel sih. Oke, tapi welcome to the second game. Ini adalah game kedua dari Best of Two series antara Error Kumika dan juga Archangel FE. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian di dalam komentar. Dan pertandingan ini akan segera dimulai. Lihat di tengah kali ini Defrost mencoba untuk memberikan sedikit damage dengan adanya Soul Bloom, tapi akhirnya harus sedikit tarik ulur. Ingat, ini juga ada Poe ya. Betul. Rafaela ya. Rafaela punya nih, Bang. Dengan adanya satu Holy Heal dari seorang Rafaela, ini bakal membantu mobilitas dari teman-teman Error Kumika. Tapi lihat sebelah sana Abyssal Aero Connect. Poe masih bisa sedikit mundur tapi dibalesin sendiri dengan kehadiran seorang S. Bakalkah ada satu shuriken yang sangat manis? Lihat sebelah sana masih kuat Shadow mundur ke arah belakang, tapi Abyssal Aero Connect akan menjadi satu first blood untuk sisi Archangel FE. Wow, first move yang sangat luar biasa sekali dari tim Archangel di sini. Tapi ingat ya, kita juga harus mendukung semua tim yang sedang bermain di sini. Kalau misalnya kamu mau ngedukung tim Indonesia, kasih hashtagnya IndoPride. Ingat ya, nggak boleh komen toksik. Cukup hubungan kalian aja yang toksik, komennya jangan. Kalau bisa hubungannya jangan toksik juga ya. Kalau bisa ya. Kalau bisa. Ya sayang sekali kan ini juga seorang Queenie cukup sekarat, masih bisa terus sedikit mundur, tapi Abyssal Aero hampir saja mengenai sekarang seorang Queenie. Ini bahaya, kalau Queenie-nya bisa di-shutdown di early, nggak akan bagus sama sekali. Terlihat sebelah sana Queenie, Mountain Shocker-nya akan ada dari seorang Isansin, tapi di sisi atas seperti Esmeralda bermain cukup jauh kali. Traceless tidak dimiliki lagi orang seorang Himiko S. Lele Pinggan pun masih bisa untuk mundur. Oh ya, masih bisa untuk balik ya kan, tidak memaksakan diri. Tapi kita lihat di sini langsung saja di pick off begitu saja Lexa di situ. Tapi di sini ya, kalau misalnya tadi aku ngelihat dari game pertama dan sekarang game kedua, dari tim Archangel sendiri mereka benar-benar lebih agresif banget gameplaynya. Benar, agresif banget ya kalau kita lihat ya dari early-nya, pergerakannya juga. Tapi kalau RRQ kayaknya lebih disiplin, tapi di sisi atas ternyata Crazy Chris kali ini harus menelan satu damage yang cukup besar dari Hayabusa dan juga dari seorang Esmeralda. Tapi Lexa sudah nunggu di dalam ambush sana bertemu dengan dua pemain dari sisi arah Kumika. Akan ditabrakin balik float blood yang cukup sakit, tapi lihat sebelah sana masih ada circling eager berarahkan ke arah seorang Poe maju ke depan. Dan satu poin kill berhasil didapatkan oleh Archangel FE. Lele Pingkan berhadapan dengan 3 hero sekaligus, tapi malah justru 3 pemain dari sisi Archangel harus mundur sedikit demi sedikit. Lele Pingkan menahan 4 damage, tidak baik sama sekali. Lihat sebelah sana masih ada Electro Final Blow, masih ada an eye for an eye. Lele Pingkan akhirnya masih bisa di shutdown oleh seorang Selena. Iya, walaupun tadi sudah digocek-gocek ya, digocek-gocek dengan Lele Pingkan, tapi tetap aja Lele Pingkan diserang oleh 2 orang sekaligus dari tim Archangel. Jadinya harus di pick off begitu saja. Betul sekali, karena damage cukup besar juga ya kalau kita lihat dari Archangel FE. Mereka punya 2 hero early, 3 hero early bahkan yang bisa ngasih damage sangat besar. Selena, Farsha, dan juga seorang Matilda. Belum lagi kita tahu juga dari seorang Isansin, mid to late game-nya itu bakal strong banget. Karena scalingnya pun bakal bagus ya kalau kita bisa bilang. Tapi feeder Ice Rack lagi-lagi dibuka di arah bawah. Kali ini Poe menghentikan dengan ada dia Holy Baptism. Tapi Lexa mulai datang juga kali ini Abyssal Trap, Abyssal Aero Connect. Tapi nggak akan ada follow up damage karena sisanya masih berada di laning line. Iya, karena mereka lebih memilih untuk set turtle yang ada di sini. Tapi kita lihat gini, Archangel sudah mulai agresif dan langsung mendapatkan turtle yang pertama. Tapi kita lihat di sini Gyogoy yang langsung diincar begitu saja oleh Defrost. Tapi dia bisa langsung menggeser badannya dari arah Abyss Arrow. Iya, tapi lihat sebelah sana dari seorang Farsha masih menggunakan satu feeder Isaac. Sayang sekali dia tidak menggunakan Magic Worship. Dia menggunakan Mystery Shock. Tapi Lele Pingkan kali ini masih menerima beberapa damage dari seorang Isansin. Dia sayang banget sih, serius. Farsha-nya kalau pakai Magic Worship itu pasti shutdown. Karena itu terlalu tipis kondisinya. Iya, dan tadi benar-benar Poe-nya juga dia pencet flickernya instan banget. Iya benar banget. Gercep ya. Iya, gercep. Lagi-lagi Abyssal Aero berhasil di-dodge sama seorang Lele Pingkan. Abyssal Trap juga kali ini ada satu wave yang dibawa ke arah atas. Masih ada 3 hero, Circling Eagle dibuka. Hanya untuk menghentikan pergerakan dari Lele Pingkan. Tapi Gold Shield Turret hampir saja pecah di arah atas. Sedangkan di arah bawah seperti ada peperangan yang cukup menarik karena dari seorang Aldo sekali lebih berfokus dapetin ke arah permainan objektif dan mereka berhasil mendapatkan satu permainan yang sangat bagus dengan objektifnya. Tapi War tidak berhenti begitu saja, Defrost masih dikejar-kejar, untungnya masih di guiding win. Iya, dan untungnya juga dari Himiko dan juga Lexa dia benar-benar nge-backup dengan bagus sekali Defrost ya. Akhirnya Defrost tidak terpick off sedikit pun.
Well, kita masih lihat di sini dari arah bottom lane yang dimana di sini juga kita lihat Benedetta-nya bersama dengan Queenie ya, lebih kayak santai-santai chill. Tapi di top lane-nya di sini kita lihat yang sudah langsung dikikis abis-abisan oleh Lexa di sini. Tapi kita lihat mereka sepertinya lebih memilih untuk mundur. Tapi di sini Yala yang menggunakan Parsi itu HP-nya udah benar-benar sekarat banget. Tadi aku kira tuh bakalan di lock sama si Queenie. Iya, tentu sayangnya enggak ya. Iya. Tapi lagi-lagi di arah atas peperangan tiada henti dilakukan lagi sama RRQ Mika dan juga Archangel FE. Sebenarnya Paddington ini winning condition untuk kedua belah pihak apa sih sebenarnya? Oke, kalau dari RRQ Mika aku lihat di sini, ngelakuin ini yang aku bilang tadi, Benedetta. Bukan suatu hero yang favorit buat di pick sih. Ini malah memberikan apa ya, jawaban kepada dia bisa datengin XP lane atau God lane yang manapun yang bisa, dan saat dia datang itu pasti bisa aja nge-pick off atau ngusir mundur. Sehingga kalau teman-temannya mundur itu bakalan dapetin turret dengan lumayan cukup mudah. Balik lagi di sini Archangel, gimana cara dia untuk balikin game di sini? Dia harus nunggu banget gimana caranya Selenanya abis auranya bisa connect dulu. Itu yang harus dimanfaatin banget sih. Cuman itu bukan suatu hal yang mudah menurut aku di game kali ini. Bukan suatu hal yang mudah, tapi lagi-lagi setup ke arah Turtle. Abyssal Arrow kali ini diarahkan ke arah depan, masih ada feeder ASX ketika di sisi depan kali ini Gyogen memberikan satu unique overturn yang cukup sakit. Damage yang cukup besar, tapi teman-teman dari Archangel FE lebih mundur. Kali ini Lele Pingkan maju ke arah depan 1 lawan 4. Kali ini akankah dari seorang Lele Pingkan berhasil untuk sustain, tapi masih ada satu kehadiran dari seorang Pau. Memberikan satu holy kill, masih mundur, mereka akan setup pulang, tapi Ash sedikit terima damage yang cukup besar. Crazy Chris kali ini masuk dengan Alecto Final Blow, Phantom Slash juga. Falling Star mau dikeluarkan, Lele Pingkan masih menggocek tinggal permain sekaligus, tapi Ash cukup sekarang. Turtle justru malah bisa diambil oleh seorang Lisansi. Lele Pingkan pun hilang dari lane of dan Queenie masih mencoba untuk mundur dan sepertinya setup tidak akan dilanjutkan lagi. Iya, ini benar-benar yang tadi kita melihat ya, Lele Pingkannya benar-benar yang dipepet banget abis-abisan. Dan sedangkan tadi nggak ada yang ngelihat kalau Himiko langsung nge-retry begitu aja, Turtle yang ada di situ. Betul. Karena setup udah gak enak sih ya. Iya. Teman-teman dari sisi RRQ udah cukup sekarat kondisinya. Apalagi tadi pas di saat Crazy langsung masuk ya kan. Benar. On time banget lagi masuknya. Betul. Alecto Final Blow dan juga Phantom Slash yang selalu menyebalkan dari seorang Benedetta kali ini. Tapi kalau kita lihat kali ini permainan objektif terus-terusan dilakukan sama teman-teman dari Archangel FE. Bahkan mereka tadi dapetin ke arah Turtle, dapetin ke arah objektif di arah atas juga. Kali ini mereka bakal coba untuk tabrakin ke arah purple buff yang dimiliki sama teman-teman dari Kimika. Tapi Crazy Chris cukup sekarat dan bahkan berhasil disiapkan oleh seorang Ash kali ini. Satu kali flat blood diarahkan ke arah seorang Paul. Circling Eagle masih ada lagi. Diarahkan ke arah depan, masih ada Abyssal Arrow, ternyata tidak mengenai siapapun. Malah bisa menjadi bencana untuk Archangel FE karena seorang Himiko berhasil di shutdown. Akankah di Frost dikejar juga, masih ada satu shuriken dari seorang S, bakal dirabrakin lagi. Masih ada Quad Shadow, tapi tidak bisa mendapatkan karena di Frost. Iya, di Frostnya masih bisa selamat karena di situ ada backupan juga dari beberapa teman-temannya. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari top lane-nya mereka lebih memilih untuk menghancurkan executor yang dimiliki oleh tim Archangel sendiri di arah top lane-nya itu. Damage-nya Queen kok satu kali geprak sakit ya kayaknya. Iya, karena kan dari tadi dia ngumpulin stack doang. Free banget ya farmnya kalau sakit kita lihat banget. ya. Makanya kalau misalnya nanti Paddington ya, masih bisa bebas-bebas ngumpulin stack-stack terus aja. Iya, makanya kalau misalnya sampai nanti sama si Queenie-nya dia sudah mulaikan cast fat-nya, udah kelar, paling langsung geprek, mati. Betul banget. An eye for an eye dikeluarkan sama Crazy Chris, tapi lihat di sisi belakang satu Abyssal Arrow dilemparkan lagi oleh seorang Selena. Selena jauh bermain lebih santai kali ini, lebih pasif karena dia cuma bisa untuk open vision saja, tidak bisa untuk nge-engage lagi karena nggak bisa di instant kill. Dengan adanya seorang Rafaela, enak banget untuk nge-disengage dari peperangan yang ada. Belum lagi dengan ada movement speed dan juga ada heal tambahan untuk heal for everyone. Karena katanya Rafaela, heal for everyone. Dan ditambah lagi dia itu punya yang namanya Holy Baptism. Yang kalau misalnya tiba-tiba di geng dan dia nggak bisa kabur, udah tinggal di Holy Baptism, udah langsung ke stun gitu aja. Betul, bisa nge-stun dan juga bisa menjadi setup justru untuk teman-teman yang lainnya. Tapi lihat lagi-lagi Mountain Shocker. Posisinya lagi-lagi kebuka, apalagi untuk hero seorang Hayabusa ya. Hayabusa kan diam di ambush banyak kan ya untuk cari posisi yang enak kayak gimana. Ngumpet di rumput ya kan, tapi begitu ketahuan kena Satpol PP nggak lucu. Nggak ya gitu kan? ya konsepnya kayaknya Satpol PP ya. Ya isu sini ini kayak Satpol PP. Bener sih nggak salah. Bener sih nggak salah sih. Oke, tapi BTW ada satu lagi yang harus kita notice juga. Di sini kan Matilda sedikit tercounter ya Paddington ya dengan kehadiran dari seorang Esmeralda. Iya, gimana bener banget. Ini makanya yang aku bilang sih, Archangel bakal kesulitan banget di game kali ini. Gak ada hero yang gampang banget buat di pick off di sini. Adanya hanya Esmeralda yang paling gampang untuk kena shadow Abyssal Arrow dari ya. Selena. Tapi dari tadi ya bisa kita lihat RRQ juga bermain sangat bagus. Betul. Apalagi ditambah dengan
Esmeralda yang nggak bisa main asal tabrak karena udah terkontrol oleh Esmeralda sendiri Matildanya. Betul banget. Dan makin lama gamenya makin berjalan late game di sini. Queenie udah ngumpulin stacking banyak banget. Ini malah makin berbahaya untuk teman-teman RRQ Mika. Betul banget, tapi masih ada lagi pergerakan dilakukan di area tengah. Leletingkan berfokus ke arah seorang Yala, seorang Farsha. Tapi lihat, masih ada satu guiding win diarahkan ke arah depan kali ini. Leletingkan masih sangat percaya diri, sedangkan dua hero lainnya berfokus untuk melakukan split push di arah bawah. Mereka masih bisa untuk menahan pergerakan dari 4 pemain. Archangel Ashley hanya tersisa Benedetta di area bawah. Masih ada satu katapul. Akankah mereka berfokus untuk permainan objektif mereka? Karena Lord sebenarnya sudah ada di dalam lane of dawn. Siapapun yang tersiap dan bakal jadi satu kuncian penting sekali kali ini. Jangan sampai ada yang bisa hilang dari lane of dawn. Karena Lord udah pasti bakal diambil, ya nggak sih? Betul banget. Dan kita lihat di sini dari Yala sudah langsung mengeluarkan fitur strike begitu saja untuk mengusir keberadaan Lele Pingkan. Tapi di bottom lane itu mereka berdua dari tadi ya benar-benar adu mekanik banget ya kan. Crazy Crash bersama juga Queenie. Queenie tadi bener ya? Iya, Queenie. Iya, Queenie juga lagi fokus banget ngumpulin stack ya kan. Nanti dia ini bisa aja langsung kalau misalnya udah open world di daerah Lord, dia bisa langsung ngeluarin case fate-nya langsung join. Betul banget. Tapi Abyssal Arrow lagi-lagi connect kali ini ke arah seorang Popo, tidak bisa berbuat apapun. Berhasil di shutdown kali ini. Akankah mereka melanjutkan war yang masih ada satu kuat shadow yang sangat sakit. Dengan adanya shadow kill dari seorang Hayabusa, double kill bahkan berhasil didapatin Gyogoy. Chase fate ke arah depan, satu kali geprek dan untungnya masih bisa untuk melakukan flicker. Electro Final Blow mencoba untuk menghentikan permainan dari minion, tapi sayang sekali mereka harus kehilangan turret di area tengah. Tapi ini Lord nih. Lordnya kemungkinan akan dikuasai oleh RRQ karena kita lihat sendiri dari tim Archangel yang di mana Himiko-nya tadi sudah di pick off begitu saja. Tersisa 8 detik. Kalau misalnya sampai Himiko-nya hidup dan bisa mengeluarkan Mountain Shaker dan ternyata Hoki langsung dapet, nah itu udah beda cerita. Itu beda cerita ya, Mountain Shaker tapi ujungnya sudah dibuka sepertinya dan tidak bisa untuk diambil. Tapi apakah Lord masih bisa diamankan? Masih bisa diamankan oleh seorang S. Masih ada Holy Baptism yang sangat baik diarahkan ke depan. Tapi lihat sebelah sana, S harus mundur. Circling Eagle ke depan, tapi di Frost malah bisa dipanis balik saat ini 1 untuk 1. Lele Pingkan dia berhasil di-shuttle tapi masih ada Feeder Strike. Cukup sakit karena seorang Queenie, tapi Queenie masih bisa untuk mundur. Abyssal Arrow-nya connect. Queenie akan keselamat kali ini. Untungnya masih selamat. Tapi turret di arah tengah tidak akan selamat. Iya, dan kita lihat di sini dari tim Archangel sudah memasuki area mid laner yang dimiliki oleh RRQ, tapi Gyogoy langsung dengan semangatnya itu langsung mempick off. Wow, iya, luar biasa banget sih. Yalahnya hilang karena ada umbrella yang di open sama Gyogoy. Betul, umbrella, Ella. Iya. Oke, Paddington, kondisi sekarang Lord sudah dipegang sama teman-teman dari RRQ Mika, tapi game ini tidak terlihat seperti one-sided game. Justru di sini agak sedikit berimbang ya kalau kita bisa bilang ya. Oke, kalau bicara masalah skornya lumayan berimbang karena di sini Archangel masih punya Yisun Shin sih, tapi penentuannya adalah di Lord ini sih. Mungkin Lordnya masih bisa di clear gampang dengan adanya Electro Final Blow. Teman, balik lagi, apakah teman-teman RRQ Mika bisa ngedapetin lini belakang dari teman-teman Archangel? Karena balik lagi ya di sini Aldosnya makin lama, makin perlahan game ya. Ini bakalan jadi berat banget untuk dilawan. Betul banget. Dan kali ini semua outer turret sudah diambil oleh teman-teman RRQ Mika. Lihat Lord di arah bawah tapi jam ke arah depan kali ini Mountain Shocker. Open posisi dari teman-teman RRQ tapi masih ada commit sendirian dari seorang Defrost. Abyssal Arrow connect tapi nggak bisa dipanis. Tapi lihat dari seorang Gyogoy. Ini yang overturn yang sangat sakit. Maju ke depan hanya untuk sedikit memancing. Tapi lihat, satu poin kill sangat penting. Bahkan bisa dapetin ke arah seorang Himiko. Tapi lihat Electro Final Blow di arah tengah mencoba untuk menghentikan pergerakan dari RRQ Mika. Apakah bisa cukup? Crazy Chris kali ini mencoba untuk menguncikan dari depan. Tapi shadow kill cukup sakit dari seorang S. Hanya memukul mundur teman-teman dari sisinya Archangel F. Iya betul sekali. Tapi kita lihat di sini yang dimana Archangel harus mau nggak mau mempertahankan base-nya mereka. Jangan sampai tim RRQ memasuki area base-nya mereka sendiri. Betul banget. Dan tapi kita lihat di sini sepertinya langsung nih ya Defrostnya langsung mulai memajukan begitu aja. Dia di belakangnya ada Yalah ya kan, Yalah ya. Namanya gitu ya? Yalah gitu. Ya tapi Falling Star pun lagi-lagi dibuka sama seorang Lele Pingkan. Kali ini Crazy Crush dengan ada Electro Final Blow Planton Slash ternyata tidak. Masih ada Holy Baptism yang sangat baik. Tapi lihat sebelah sana damage dikeluarkan oleh Archangel. Sangat sakit. Lihat sebelah sana Circling Eagle berfokus ke arah seorang Gyogoy. Gyogoy harus mundur. Queenie, apa yang bakal terjadi oleh seorang Queenie? Queenie berhasil hilang kayaknya. Crazy Chris kali ini dibalaskan dengan karya dari seorang Queenie. Queenie
Cheese-nya tadi hampir mengejar ya, untung di cancel ya. Untung di cancel karena mungkin mereka ngeliat kalau dari timnya Archangel sudah langsung tarik mundur ke arah base-nya mereka. Dan Queenie kondisinya udah agak-agak sekarat sih. Iya, jadi kalau misalnya dia tetap majuin agak gambling juga sebenarnya. Gambling banget. Tapi 14 menit menuju 15 menit 50 second sebelum Lord selanjutnya datang ke arah Lane of Dawn. Dan sepertinya agak susah ya Paddington untuk Archangel untuk mengambil alih game ini. Benar. Di sini mungkin Archangel lebih apa ya? Harus menunggu banget momentum sih. Dia perlu banget momentum. Dia perlu landing management yang bagus dulu. Dia memancing kesalahan dari seorang Hayabusa mungkin atau dari seorang Queenie di sini. Karena balik lagi ya, Selena sekarang kita udah tahu abis terkena nerf yang lumayan besar. Betul. Sekarang Abyssal Trap-nya cuma berada 60 detik. 60 ya? Iya, jadi nggak permanen lagi kayak jadi dulu mereka ya. nggak punya, nggak apa ya? Mungkin mereka kesulitan untuk nyari visionnya juga. Ditambah di sini mereka nggak bisa ngelakuin. Kalau mereka komit ke satu hero terlalu lama, itu S di sini malah bisa aja nge-split dan menyelesaikan gamenya atau bahkan Aldos yang bisa chase fight ke teman-teman dan Archimika melakukan fight back ke teman-teman Archangel FA. Oke, tapi Lord kali ini sudah datang lagi ke dalam Land of Dawn. Dan 15 Lordnya menit. sudah di-enhance. Betul sekali, 15 menuju 16 menit, ini harus hati-hati. Yang ke pick off, bahaya banget ya. Tapi bisa membalikan keadaan kalau misalnya Archangel mendapatkan Lordnya. Setuju. Ada kemungkinan. Ada walaupun kemungkinan. tidak benar-benar jadi Iya. kuncian penting. Sebenarnya kuncinya seperti yang tadi dibilang sama Paddington, gimana caranya Queenie nggak bisa untuk berperan penting dalam game Betul. ini. Karena sekarang Queenie 1 versus 3 pun kayaknya dia bakal maju. Dia bakal maju. Karena dia mungkin stacknya juga udah banyak banget. Benar, kan ini udah masuk ke dalam late game dan kita lihat kali ini Ash juga sudah memegang Kara Blade of Despair, tapi lihat di sisi depan kali ini maju dengan ada Adequate Shadow. Masih ada satu shuriken Falling Star menuju ke Shadow Kill dari seorang Ash. Apa yang bakal terjadi? Masih ada defensive feeder Airstrike, tapi Lexa sudah hilang. Circling Eager ke arah depan. Yala masih mencoba untuk mundur. Masih ada Queenie kali ini, tapi Queenie terjebak sedikit demi sedikit. Ini yang kita bahas. Queenie berhasil di shutdown. Teman-teman dari sisi Archimika harus mundur secepat mungkin, tapi Himiko cukup sakit dan Benedetta di sisi bawah berhasil melakukan sedikit speed push. Iya, betul sekali. Dan kita lihat di sini seperti tadi Lordnya juga sudah langsung di-cancel begitu saja karena keberadaan dari tim RRQ yang sudah mulai agak sedikit sekarat XP-nya masing-masing ya, yang mengharuskan Ash untuk yaudah kita cancel dulu aja. Iya. Tapi kita lihat Apakah ini bakal jadi turning back point? Bisa jadi sih, bisa aja. Bisa, Apalagi sekarang kemungkinan. teman-teman Archangel sudah mulai coba komit ke arah Lordnya. Dan masih ada Mountain Shocker dibuka kali ini, masih ada shuriken ke arah depan dan juga Squad Shadow Mega Kill didapatkan, tapi Yala hilang. Lordnya masih bisa didapatkan oleh seorang my Gyogoy. Double kill kali ini dan teman-teman dari sisi RRQ berhasil mendapatkan keuntungan, bahkan S 1 lawan 2 nggak apa-apa bosku. Yang penting kasih shuriken dulu, immortality pecah, masih ada backup dari seorang Krusty Chris, tapi Abyssal Arrow-nya connect dan harus ter-shutdown. Iya, tapi di sini kita lihat dari sisi tim Archangel tersisa 3 orang saja dan sebentar lagi Bapak Lord yang terhormat akan memasuki area Land of Dawn ya kan, untuk menuju ke arah base yang dimiliki oleh Archangel. Dan Sebenarnya agak disayangkan di sini S-nya harus ter-shutdown ya, Iya. Paddington ya. Iya, dia terlalu agak overcommit sih. Padahal kalau di sini S agak bersabar sedikit dan menunggu Lordnya datang, itu bakal lebih diuntungin karena mereka bisa aja nanti 4 lawan 5. Benar banget. Untuk menyelesaikan gamenya, tapi kali ini Masih ada feeder Aspect lagi dibuka karena depan Lordnya masih bersikuku bergerak ke arah base-nya. Sepertinya masih bisa untuk di-burst dengan sangat cepat karena ingat lagi masih ada seorang Mizansi di tangan Archangel Effie, tapi Circling Eagle lagi-lagi kali ini dari seorang Defrost. Akankah masih bisa untuk selamat, tapi masih diambil balik sama Lele Pinkan dengan absorb yang sangat besar dengan Stardust Dance-nya. Ini agak ngeri-ngeri sedap ya, dia tadi Defrost tuh sendirian loh. Dia tuh benar-benar yang nekat, aku bisa bilang nekat banget dia Circling Eagle-nya sendirian tanpa ada yang ngikutin juga ya kan. Dan untungnya tadi backupan dari tim Archangel sendiri itu benar-benar yang on point banget. Benar. Itu agak sedikit mengerikan loh karena Betul. dia tapi lihat sebelah sana Gyogoy solo kill terhadap seorang Selena, tapi lihat lagi masih ada Holy Baptism, Mountain Shocker, Divine. Tapi sakit sekali kali ini Lele Pinkan menerima damage dari feeder Aspect dari seorang Varsha. Sepertinya Divine Glaive menjadi kuncian utama dari seorang Varsha kali ini. High ground-nya agak sedikit strong ya kalau kita bisa bilang dengan adanya Alecto Final Blow, ditambah juga dengan adanya seorang Varsha feeder Aspect. Iya, betul banget. Tapi kita lihat di sini sepertinya dari tim RRQ sendiri sudah langsung memasuki area base yang dimiliki oleh Archangel. Tapi di sini kita lihat Peter Airstrike-nya sudah langsung dikeluarkan begitu saja. Ini membuat Gyogoy juga HP-nya terkikis. Tapi kita lihat di sini akan Kain yang langsung dikeluarkan begitu saja dan langsung saja Hayabusa yang digunakan S
mempick off 2 orang sekaligus terpick off dari tim Archangel. Iya, tapi Electro Final Blow dibuka hanya untuk menghentikan minion yang bergerak ke arah atas, ke arah bawah. Kali semua terlalu banyak minion dan base menjadi kuncian utama. Akankah RRQ Mika menyelesaikan gamenya, tapi Himiko masih mencoba untuk menghentikan permainan dari RRQ Mika.